Kim So adalah pemuda yang lulus kuliah beberapa tahun yang lalu, tapi sepertinya hidupnya tidak berjalan mulus. Hari ini dia sedang membuka situs pekerjaan yang beberapa hari lalu ia lamar. Namun hasilnya mengatakan kalau dia tidak diterima. Dia semakin pusing dan frustasi, apalagi ibunya sering ngomelin dia karena tidak kunjung mendapat pekerjaan. Jadi hampir setiap hari kerjaannya cuma main game saja. Esok harinya ibunya datang dengan membawa sebuah profil perusahaan. Dia mengatakan kalau itu adalah profil perusahaan properti yang dijalankan oleh sepupunya. Jadi ibunya meminta tolong pada sepupunya supaya bisa menerima Kim So bekerja di sana. Tapi saat itu Kim So tidak mau bekerja di properti karena tidak sesuai jurusan kuliahnya. Ibunya tetap memaksa daripada dia nganggur di rumah, hitung-hitung bisa cari pengalaman kerja. Kalah berdebat sama ibunya, besok harinya dia mendatangi kantor sepupu ibunya tersebut. Sampai di sana, sepupu ibunya yang bernama Gun Seok itu tampaknya kurang tertarik dengan nilai rapor milik Kim So. Nilai bahasa Inggrisnya rendah, apalagi perusahaan mereka butuh orang yang bisa berbahasa asing. Tapi karena Kim So adalah anak dari sepupunya, akhirnya dia diterima bekerja di sana. Dia bisa belajar cara berinteraksi dengan pelanggan. Gun Seok mengatakan kalau pekerjaan ini sangat menghasilkan karena bakal banyak kesenangan di dalamnya. Kim So tidak mengerti arti perkataan Gun Seok. Tak lama setelah itu seorang wanita cantik dan masih muda masuk ke dalam kantor yang langsung membuat Kim So jadi ngiler. Yang awalnya dia tidak ingin bekerja di sana jadi berubah pikiran. Wanita itu adalah Hayan, istri dari Gun Seok. Kim So merasa kalau Gun Seok sangat beruntung bisa mendapatkan wanita seperti itu. Apalagi umur mereka sangat terpaut jauh. Hari pertama bekerja, Kim So langsung diajak Hayan untuk makan siang. Dia akan mengajari Kim So bagaimana cara memuaskan pelanggan. Saat makan bersama, Kim So tidak fokus melihat sela-sela kancing Hayan yang sedikit terbuka. Lalu setelah itu mereka pergi menemui calon pelanggan. Dengan lihainya, Hayan berhasil membuat pria tersebut setuju untuk menyewa apartemen di sana. Namun tampaknya si perempuan tidak setuju dan mengajak suaminya pergi. Saat perjalanan pulang, Kim So melihat Hayan mengantuk dan tertidur. Saat itu dia membayangkan bisa menyentuh gunung kembarnya. Sampai di kantor, Kim So melihat Gun Seok bersama dengan seorang wanita di sana. Dia adalah Yoson, manajer sebuah apartemen dan juga rekanan mereka. Yeon Seo melihat kalau Kim So adalah bangsa yang empuk, masih muda dan kuat. Esoknya Kim So dan Hayan kembali dan menemui calon pelanggan. Namun tampaknya Kim So terlihat mengantuk karena begadang main game semalam. Supaya tidak mengantuk di jalan, Hayan langsung memainkan rudal milik Kim So supaya adiknya terbangun. Kim So cerita sama temannya kalau tadi pagi dia mendapat pengalaman yang menegangkan di mobil. Dia tidak menyangka istri seorang bos mau sama dia. Temannya mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Jika ada kesempatan, ambil saja. Hayan selalu menggunakan triknya supaya pelanggan tidak kabur dan menandatangani kontrak. Apalagi pelanggan mereka kebanyakan pria yang sudah berumur. Setelah selesai, kini giliran Hayan yang mengantuk. Kim So dengan pedenya memegang kaki Hayan supaya tidak mengantuk yang berujung permantapan di rumah Hayan. Sementara Gun Seok dan Yeon Seo berbicara tentang bisnis. Di sela-sela percakapan, Yeon Seo mengatakan kalau Gun Seok sangat beruntung bisa mendapatkan karyawan yang tampan. Sepertinya ia juga akan mencari karyawan yang mirip-mirip sama Kim Seo. Setelah permantapan sama Hayan, Kim So merasa sumringah. Lalu dia mendapat telepon dari temannya mengajak untuk minum-minum. Tapi Kim So tidak mau dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Dia capek habis perang dunia melawan Hayan seharian. Besoknya, Gun Seok pamit sama Hayan keluar. Karena hari itu, dia akan menghadiri acara reunian teman sekolah mereka dulu. Setelah Gun Seok pergi, Hayan cepat-cepat menutup tirai jendela dan langsung menyambar Kim So untuk diajak mantap-mantap. Mumpung suaminya sedang pergi. Namun, seseorang ternyata berhasil mengintip mereka yang sepertinya adalah Yeon Seo. Malamnya, Gun Seok kembali ke kantor dan membuka komputernya. Entah apa yang dia lihat, karena sepertinya sangatlah penting. Kim So esoknya diajak Hayan nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Di antara teman-temannya, Hayanlah yang paling muda. Teman-temannya sangat cemburu melihat Hayan bisa mendapatkan berondong. Mereka pasti yakin kalau Hayan sudah beberapa kali cocok tanam dengannya. Sementara Kim So hanya tertunduk malu dan bingung mau ngomong apa.
Lalu Hayan mendapat SMS dari Yeon Seo kalau dirinya ingin melihat-lihat kamar apartemen miliknya. Mereka langsung meluncur ke sana bersama dengan Yeon Seo. Di sana Yeon Seo sepertinya cuma basa-basi cincong, hanya ingin melihat-lihat kamar. Padahal dia cuma ingin lebih dekat dengan Kim So. Saat Hayan mendapat telepon, Yeon Seo mengambil kesempatan itu untuk berbicara dan merayu Kim So. Dia menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan untuknya. Jadi selirnya. Yeon Seo tidak kehilangan akal untuk menjauhkan Hayan dari Kim So. Dia mengatakan kalau Kim So tadi menunggu Hayan di luar apartemen. Jadi Yeon Seo menyuruh Hayan untuk menyusul ke sana sembari ia melihat-lihat kamar. Saat Hayan keluar, Yeon Seo langsung menarik Kim So dari WC untuk dipaksa cocok tanam. Namun saat Hayan kembali, dia mengatakan kalau dirinya tidak melihat Kim So di sana. Tak lama Kim So muncul dari dalam WC. Di sana Hayan mulai curiga apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana. Apalagi ada Yeon Seo. Tidak sampai di situ, Yeon Seo sempat-sempatnya memberikan secuil kertas pada Kim So sebelum mereka pulang. Sejak itu Hayan sepertinya menyadari kalau Yeon Seo sedang mengerjainya. Surat yang diberikan sama Yeon Seo itu berisikan sebuah alamat. Siapa tahu Kim So berubah pikiran. Kim So merasa galau dengan hal itu. Dia memanggil temannya sambil curhat apa yang terjadi dengannya baru-baru ini. Tampaknya Kim So semakin terjerumus dalam lingkaran setan. Dia bingung bagaimana untuk mengakhirinya, tapi dia juga menikmati. Malam semakin larut, Kim So tampaknya tidak bisa melupakan tawaran yang diberikan Yeon Seo. Dia menuju apartemennya hanya ingin berbicara saja awalnya. Tapi sampai di sana, Kim So langsung ditarik ke dalam sama Yeon Seo dan permantapan pun tak terhindari. Beberapa bulan telah berlalu. Mereka kedatangan karyawan baru di kantor. Dia adalah Eunmi, keponakan Gun Seok. Kim So langsung berdiri menyambutnya. Sepertinya Kim So tidak asing melihat Eunmi. Dia malah senang terlihat dari raut mukanya. Tapi Hayan melihat itu adalah sebuah masalah. Kim So dan Eunmi dulunya adalah mahasiswa satu jurusan yang sama. Mereka bertemu beberapa tahun yang lalu. Saat bertemu, Kim So merasa jatuh hati padanya karena Eunmi sangat lugu dan polos. Namun kini dia bingung gimana cara ngedekatinya. Apalagi Eunmi masih keluargaan sama Hayan. Hari pertama bekerja, Eunmi tampak kesulitan menerima telepon dari pelanggan. Kim So yang berada di sana dengan sigap membantunya. Aksinya itu dilihat sama Hayan. Tampaknya dia semakin panas hingga suatu hari Eunmi merasa sakit perut dan pergi ke WC. Tapi sampai di sana semua WC full. Dia mengetuk salah satu pintu WC yang ternyata di dalamnya ada Hayan. Hayan mengatakan kalau dirinya bakal lama karena sakit perut juga. Tapi pas Eunmi mau pergi, dia mendengar suara Kim So di dalam WC tersebut. Eunmi terkejut sekaligus kecewa. Mengapa Kim So mau sama tantenya? Padahal sebenarnya dia menyukai Kim So. Malamnya, dia mengajak Kim So untuk minum-minum sampai teler. Dia mengatakan sedikit perasaannya pada Kim So malam itu. Mengapa harus dengan tantenya? Dia bisa melakukan itu dengannya. Kebanyakan minum Eunmi sampai teler berat dan diantar pulang sama Kim So. Suatu hari Gun Seok dapat telepon kalau keluarga mereka terkena musibah dan masuk rumah sakit. Dia mengajak Hayan dan Eunmi untuk segera ke sana. Kini tinggal Kim So sendirian di kantor. Saat sedang beres-beres, dia melihat komputer Gun Seok masih menyala. Iseng-iseng, dia membuka folder yang ternyata adalah rekaman dirinya sedang asik cocok tanam bersama Hayan di kantor. Kim So baru sadar kalau ada CCTV di dalam kantornya. Dia juga mendengar Hayan mengatakan kalau Kim So hanyalah dijadikan bonekanya saja. Mendengar itu, kini Kim So sadar kalau Hayan cuma mau mempermainkannya saja. Esoknya dia dipecat dari kerjaan karena ketahuan mengajak Eunmi minum-minum. Kim So keluar dan dikejar sama Hayan. Hayan berusaha menjelaskan semuanya, namun Kim So tidak peduli lagi dan malah balik menyalahkan Hayan. Hayan tersinggung dan karena itu juga Hayan jadi kesal dan mengatakan untuk tidak menemuinya lagi. Kim So baru sadar kalau hubungan yang tidak didasari dengan cinta tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Gun Seok kembali kedatangan karyawan muda baru dan siap dijadikan mangsa oleh Yeon Seo. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film House with a Good View 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa.